Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Smauti Ansar dari Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 1420120007R. Di sini saya akan menjelaskan sedikit implementasi sosial dan budaya dalam asuhan keperawatan. Studi kasus. Anak T berjenis kelamin perempuan berusia 5 tahun dan beralamat di Desa Baumata, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang. Anak T. Anak T adalah anak kandung dari Tuan S dan Ibu T. Menurut Ibu T, anaknya sudah beberapa hari sakit panas, sering mengigau dan sulit makan sehingga badannya terlihat kurus. Menurut kepercayaan orang tuanya, anaknya panas karena bermain-main di tempat yang angker di sekitar rumahnya. Selanjutnya, orang tuanya meminta pertolongan ke dukun di desanya. Anak T diberi segelas air putih untuk diminum. Namun upaya tersebut tidak berhasil. Anak T tidak segera dibawa ke RS karena ia takut dan menangis bila berada dengan petugas kesehatan. Pada saat mahasiswa perawat Stikes Nusantara mewawancarai anak T sudah 2 hari dirawat di sebuah RS. Pengkajian dilakukan oleh Smauti Ansar tanggal 20 Agustus 2021. Tanggal masuk rumah sakit 20 Agustus 2001. Identitas klien. Nama lengkap anak Tasya Putri. Nama panggilan dalam keluarga Tasya, umur 5 tahun, tempat dan tanggal lahir Baumata 10 Januari 2016, jenis kelamin perempuan. Status anak kandung, tipe keluarga inti. Pengambilan keputusan dalam anggota keluarga, Tuan S, hubungan klien dengan kepala keluarga anak. Kebiasaannya dilakukan rutin oleh keluarga, bercengkrama dengan keluarga dan tetangga, kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat, arisan RT, turut kerja bakti, faktor nilai budaya dan gaya hidup. Posisi dan jabatan, tidak memiliki jabatan, bahasa yang digunakan bahasa Timor atau Helong, kebiasaan membersihkan diri, mandi 2 kali sehari, kebiasaan makan, anak X sekali makan sulit tidur teratur. Makan pantangan berkaitan dengan kondisi sakit. Makanan pantangan yang tidak ada, namun makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat gizi karena hanya makan nasi dan lauk seadanya. Jarang makan daging dan buah-buahan. Sarana hiburan yang bisa dimanfaatkan berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, menonton TV. Persepsi sehat sakit. Sehat apabila tidak ada keluhan dan dapat bekerja atau bermain sehari-hari dengan baik. Sakit adalah sebaiknya. Ibu beranggapan bahwa anaknya sakit panas saat ini, yang ditandai sering mengigau karena kemasukan roh halus yang berasal dari tempat bermain yang angker. Selain itu, anaknya takut dan menangis bila berhadapan dengan petugas kesehatan. Faktor kebijakan dan peraturan rumah sakit yang berlaku. Peraturan dan kebijakan berkenaan dengan jam berkunjung, pagi pukul 11 sampai 13.00, sore pukul 16.00 sampai 18.00. Hari libur pukul 9.00 sampai 2.00 dan 16.00 sampai 18.00. Jumlah anggota keluarga yang boleh menunggu 1 orang. Hak dan kewajiban klien yang harus dikontrakkan klien oleh rumah sakit. Hak pasien adalah memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan pengakuan tentang sakitnya. Kewajibannya adalah memperoleh kesembuhan dan tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Cara pembayaran untuk klien yang dirawat di rumah sakit BPJS. Faktor ekonomi. Sumber ekonomi yang dimanfaatkan oleh klien, penghasilan orang tua, tabungan dan pantungan antara anggota keluarga tidak ada, pekerjaan klien belum bekerja, sumber biaya pengobatan BPJS. Kebiasaan menabung dan jumlah dalam sebulan tidak ada. Faktor pendidikan. Latar belakang pendidikan klien, belum sekolah,
tingkat pendidikan klien, tingkat pendidikan keluarga, sekolah dasar, bapak dan ibu hanya tamat SD. Jenis pendidikan, kemampuan klien belajar secara aktif dan mandiri tentang pengalaman sakit sehingga tidak terulang kembali. Orang tua tidak mengizinkan kalau anaknya sudah sembuh untuk bermain di tempat yang angker dan hujan-hujan. Pemeriksaan fisik, inspeksi mata agak menonjol, wajah bulat dan terlihat pucat, kepala, rambut agak kemerahan, abdomen perut bulat, kulit agak bersisik, keadaan tugur kulit normal. Palpasi, pembesaran hati tidak ada, auskultasi, bising usus 16 kali per menit. Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan darah, trombosit 250.000 sel mm, tifus 1/300, pemeriksaan urin tidak dilakukan, uji fal hati tidak dilakukan, EKG tidak dilakukan, ronsen paru tidak dilakukan, tekanan darah 110/70, suhu atau pernapasan 38,50 Celcius dan frekuensi napas 24 kali per menit. Analisis data. Diagnosa pertama, Ibu T mengatakan bahwa anaknya sudah beberapa hari panas. Ibu T mengatakan bahwa sakit. Anak disebabkan oleh bermain di tempat yang angker di sekitar rumahnya. Ibu T membawa anaknya berobat ke dukun sebelum ke RS. Anaknya diberi minum air putih dari dukun. Masalah ketidakpatuhan terhadap pengobatan. Diagnosa, Ibu T mengatakan anaknya sudah berada dari panas mengigau, suhu tubuh 38,50 Celcius, pemeriksaan lab, tifus 1/300, etiologi sistem nilai yang diyakini, masalah hipertemia. Dosis ketiga, Ibu T mengatakan bahwa anaknya takut dan menangis bila berhadapan dengan petugas kesehatan. Anak X tampak takut, anak X tampak tidak kooperatif saat akan dilakukan tindakan keperawatan. Anak X menangis ketika melihat petugas kesehatan. Etiologi infeksi penyakit, masalah kurang pengetahuan, etiologi disorientasi sosial. Diagnosis keperawatan, ketidakpatuhan keluarga terhadap pengobatan berhubungan dengan sistem nilai yang diyakini yang ditandai dengan Ibu T mengatakan bahwa sakit anaknya disebabkan oleh roh halus. Ibu T membawa anaknya berobat ke dukun sebelum ke RS. Anaknya diberi minum air putih oleh dukun. Hipertemia berhubungan dengan infeksi penyakit yang ditandai dengan Ibu T mengatakan anaknya sudah beberapa hari panas dan mengigau, suhu tubuh 38,50 Celcius, pemeriksaan lab, tifus 1/300, kurang pengetahuan berhubungan dengan disorientasi sosial yang ditandai dengan Ibu T mengatakan bahwa anaknya takut dan menangis ketika ketemu dengan petugas kesehatan. Anak X tampak takut, anak X tampak tidak kooperatif saat akan dilakukan tindakan keperawatan. Anak X yang menangis ketika petugas kesehatan. Intervensi keperawatan, tujuan dan kriteria hasil. Setelah pemberian asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan ketidakterhadapan pengobatan dapat berkurang dengan kriteria hasil. Ibu T beranggapan bahwa sakit panas dan mengigau anaknya bukan karena roh halus. Ibu T akan membawa anaknya langsung berobat ke petugas atau institusi kesehatan tanpa dibawa ke dukun terlebih dahulu. Jika anaknya sakit, tidak perlu diberi air putih dari dukun. Intervensi, dilakukan pendekatan pada pasien dan keluarganya. Identifikasi perbedaan konsep antara klien dan perawat, bersikap tenang dan jangan terburu-buru saat berinteraksi dalam klien, diskusikan kesengajaan budaya yang dimiliki klien perawat,
Beri kesempatan pada klien untuk mengonfirmasi yang diberikan dan melaksanakannya. Kasus kedua, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan klien dapat mempertahankan suhu tubuh dan batas normal dengan kriteria hasilnya. Ibu mengatakan anaknya tidak panas dan tidak menggigau. Suhu 37,0 Celcius. Intervensi, pertahanan suhu tubuh dalam keadaan normal, pantau tanda-tanda vital, cegah terjadinya komplikasi. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 1 kali 24 jam, penguatan ibu berhubungan dengan disorientasi sosial dapat meningkat dengan kriteria hasil. Ibu klien mengatakan kalau anaknya sudah tidak takut lagi jika didatangi oleh perawat. Anaknya tidak tampak bingung. Anaknya tampak dapat kooperatif saat dilakukan tindakan keperawatan. Intervensi, dilakukan pendekatan pada pasien dengan keluarga, terjemahkan terminologi gejala pasien ke dalam bahasa kesehatan yang dapat dipahami oleh klien dan orang tua. Berikan informasi pada klien tentang sistem pelayanan kesehatan. Libatkan keluarga dalam perencanaan perawat. Lakukan negosiasi yang kesepakatannya berdasarkan pengetahuan biomedis, pemandangan klien, dan standar etik apabila konflik tidak terselesaikan. Implementasi dan evaluasi. 20 Agustus 2021 pukul 09.00 WIB melakukan pendekatan pada pasien dan keluarga, mengidentifikasi perbedaan konsep antara klien dan perawat, menghadapi pasien dengan sikap tenang dan tidak terburu-buru saat berinteraksi dengan klien. Mendiskusikan kesenjangan budaya yang dimiliki klien dan perawat. Memberi kesempatan pada klien untuk memahami informasi yang diberikan dan melaksanakannya. Evaluasi 20 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB. S. Sudah memahami bahwa sakit panas dan mengigau anaknya bukan karena roh halus. O. Ibu memberi obat-obatan dari ARS. A. Tujuan tercapai. P. Intervensi dihentikan. 21 Agustus 2021 pukul 9.00 WIB. Mempertahankan suhu tubuh dalam batas normal, memantau tanda-tanda vital, mencegah terjadinya komplikasi. Ibu perawat evaluasi 21 Agustus 2021. Ibu menyatakan bahwa panas sudah mulai turun, suhu 37,0 derajat Celcius, tanda-tanda vital 110/70, respirasi 24 kali per menit. O. Tujuan belum tercapai. P. Lanjutkan intervensi. Pertahankan suhu tubuh dalam batas normal, pantau tanda-tanda vital, cegah terjadi komplikasi. 22 Agustus 2021 pukul 09.00 WIB. Melakukan pendekatan pada pasien dan keluarganya. Menerjemahkan terminologi gejala pasien ke dalam bahasa kesehatan yang dapat dipahami oleh klien dan orang tua. Memberikan informasi pada klien tentang sistem pelayanan kesehatan. Melibatkan keluarga dalam perencanaan perawat. Melakukan negosiasi yang kesepakatannya berdasarkan pengetahuan biomedis, pandangan klien, dan standar etik apabila konflik tidak terselesaikan. 22 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB. Ibu klien mengatakan kalau anaknya sudah tidak takut lagi jika ditangani oleh petugas kesehatan. Anak terlihat kooperatif saat akan dilakukan tindakan keperawatan. Tujuan tercapai, intervensi dihentikan. 23 Agustus 2021 pukul 9.00 WIB. Mempertahankan suhu tubuh dalam batas normal, memantau tanda-tanda vital, mencegah terjadinya komplikasi. Evaluasi 23 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB. Ibu mengatakan tubuh anak X sudah tidak transparan.
Ibu mengatakan tubuh anak X sudah tidak terasa panas lagi. Suhu 37,0 derajat Celcius, tanda-tanda vital 110/70, respirasi 24 kali per menit, tifus 1/200. Tujuan tercapai, intervensi dihentikan. Terima kasih.